Lingodadi tidak menjawab. Bahkan mereka pun kemudian harus menepi ketika para prajurit itu menjadi semakin dekat. Namun ketiga orang itu terperanjat. Ketika mereka melihat salah satu dari para prajurit itu adalah orang yang telah mereka kenal sebelumnya. Meskipun nampak perubahan pada bentuk pakaian dan pertanda kebesaran yang dipakainya, namun mereka bertiga sama sekali tidak melupakannya, bahwa yang berada di paling depan di samping seorang perwira muda adalah salah seorang dari yang telah bertempur melawan mereka. Tapi orang itu kini mengenakan pakaian dan tanda-tanda kebesaran seorang perwira prajurit Singosari. Bahkan seorang senopati besar yang tentu berkedudukan tinggi dan berjabatan penting. Linggopati yang berada di paling depan berpaling, dilihatnya wajah adiknya yang tegang. Demikian juga pengiringnya yang telah setua perwira yang telah mereka kenal itu. Siapakah sebenarnya orang itu? Desis Linggopati. Linggopati menggeleng katanya, aku tidak tahu. Jika ia seorang perwira, siapakah dua orang anak muda yang telah berburu bersamanya? Apakah mata kita yang telah menjadi rabun dan melihat orang itu sebagai seorang yang pernah kita kenal? Ya, mungkin wajahnya sajalah yang mirip. Tapi kita akan melihat apakah ia mengenal kita atau tidak. Bagaimana jika ia masih mengenal kita, namun kemudian menjatuhkan perintah kepada para prajuritnya untuk menangkap kita? Kita bukan tikus pidi. Ketiga orang itu pun menjadi tegang. Dengan tatapan yang tajam, mereka mandang perwira yang nampaknya sudah mereka kenal itu. Mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika iring-iringan itu menjadi semakin dekat. Dengan tegang, mereka mandang perwira yang berada di paling depan bersama seorang perwira muda itu. Terasa dada mereka berdesir ketika ternyata perwira itu mengangkat tangannya dan memberikan isyarat agar iring-iringan itu berhenti. Sejenak Linggopati tercenung, namun kemudian ia pun bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan dapat terjadi. Lembu Ampal yang memimpin iringan prajurit Singosari itu masih mengenal dengan baik ketiga orang yang telah bertempur melawannya bersama kedua pimpinan tertinggi Singosari. Karena itu maka ia pun kemudian mendekati ketiga orang itu lebih dekat lagi, namun yang nampak di wajahnya adalah sebuah senyuman yang bersih. Linggopati menarik napas dalam-dalam. Menurut pertimbangannya, perwira itu tidak akan berbuat sesuatu atas mereka bertiga, apalagi kekerasan. Kisanak, berkata Lembu Ampal kemudian, apakah kalian masih mengenal aku? Ya, jawab Linggopati. Inilah kenyataanku sebenarnya. Bukan maksudku untuk membanggakan diri di hadapan Kisanak bertiga. Bahkan aku kira Kisanak sudah tidak ada di sini. Atau sama sekali aku tidak menyangka bahwa kita akan bertemu di pinggir kota ini. Linggopati mengangguk hormat katanya. Kami mohon maaf. Kami sama sekali tidak mengetahui bahwa Kisanak adalah seorang perwira yang barangkali justru berkedudukan tinggi. Sama sekali bukan seorang yang berkedudukan tinggi, tapi aku memang seorang prajurit. Lembu Ampal berhenti sejenak lalu, aku kira Kisanak sudah jauh. Rasa-rasanya kami sudah terlalu lama meninggalkan hutan itu. Menyiapkan pedati kemudian pergi ke hutan itu dengan sangat lamban. Karena di antara kami terdapat sebuah pedati. Linggopati mengangguk jawabnya. Kami masih berada di hutan itu agak lama. Kami memerlukan waktu untuk merenungi apa yang baru saja terjadi dan ternyata bahwa kami telah melakukan kesalahan karena kami telah menyangka bahwa Kisanak yang ternyata seorang prajurit adalah orang-orang berilmu hitam. Tidak apa-apa Kisanak, namun aku masih tetap menganggap kalian sebuah teka-teki.
Justru karena salah seorang dari kalian menamakan diri Maesa Bungalan. Linggojati mengerutkan keningnya, tapi Linggopati yang menjawab lebih dahulu. Sekali lagi kami mohon maaf, sebenarnya itu adalah sekedar terdorong dari kebencian kami kepada orang-orang berilmu hitam, sehingga kami di luar sadar telah meminjam nama-nama orang yang paling ditakuti pula oleh orang-orang berilmu hitam. Lembu Ampal tersenyum, katanya, tapi aku tidak akan bertanya siapakah kalian ini sebenarnya, karena agaknya kalian memang tidak ingin kami kenal. Baiklah, silahkanlah berjalan terus, tetapi aku minta kalian agak berhati-hati menghadapi orang-orang berilmu hitam. Terima kasih Kisanak. Tetapi siapakah sebenarnya kedua anak muda yang berkuda bersama Kisanak di hutan perburuan itu? Lembu Ampal termangu-mangu sejenak. Ia sebenarnya agak ragu-ragu menyebut nama keduanya. Namun kemudian ia berkata, aku tidak akan menyembunyikan nama mereka, karena terlalu banyak orang yang sudah mengenalnya. Linggopati, Linggojati, dan pengiringnya termangu-mangu, namun serasa ada ketegangan di dalam dadanya. Kisanak, berkata Lembu Ampal, keduanya adalah Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka, Maharaja dan Ratu Angabaya dari kerajaan Singosari. Oh, suatu hentakan telah menggelepar di dada ketiga orang itu. Ternyata yang dihadapi adalah kedua orang anak muda yang sering disebut pasang ular naga dalam satu sarang. Kedua anak muda yang memegang tampuk pimpinan tertinggi di Singosari. Sekali lagi aku mohon beribu ampun, berkata Linggopati. Hanya karena kemurahannya, aku tidak dihukum mati. Lembu Ampal tersenyum melihat sikap Linggopati, namun keningnya berkerut ketika ia mandang wajah Linggojati yang buram. Agaknya Linggojati yang menyebut dirinya bernama Maesa Bungalan mempunyai sikap yang lain dari kakaknya. Sebenarnya lah bahwa Linggojati mempunyai sikap yang berbeda, tapi ia masih sekali tidak dapat menyatakannya. Karena itulah maka yang nampak di wajahnya hanyalah kemuraman yang gelap. Kisanak, berkata Lembu Ampal kemudian, tentu tidak begitu mudah untuk menjatuhkan hukuman mati juga atas Kisanak bertiga. Sehingga bukannya karena kemurahannya semata-mata, tetapi memang tidak sepantasnya kalian bertiga harus dihukum mati hanya karena salah paham semata-mata. Tentu karena kemurahannya saja, sahut Linggopati. Katakanlah bahwa kita masing-masing tidak mempunyai wewenang apapun untuk menjatuhkan hukuman kepada sesama, tapi tanpa kemurahannya, maka dalam perkelahian itu kami bertiga memang sudah terbunuh. Dengan jujur kami mengakui bahwa kami bertiga tidak mampu mempertahankan diri dari ilmu yang jauh di luar jangkauan kami itu. Lembu Ampal tersenyum, tapi ketika ia mandang wajah Linggojati, maka Lembu Ampal pun menarik napas dalam-dalam. Sudahlah Kisanak, berkata Lembu Ampal kemudian. Kita akan berpisah. Kali ini aku tidak bertanya siapakah kalian, karena suasananya agak masih kurang tepat. Kisanak menganggap bahwa kami masih akan bersembunyi di balik nama yang asal saja kami sebut. Lembu Ampal tersenyum, jawabnya, sebenarnya lah bahwa kita masing-masing masih saling mencurigai. Itulah sebabnya maka aku tidak bertanya siapakah kalian sebenarnya, karena kalian tentu akan menyebut nama yang salah, dan kami tidak akan mendapatkan bukti apapun juga untuk menyatakan kesalahan itu. Bahkan seandainya nama-nama itu adalah nama-nama yang kalian sebenarnya. Linggopati mengangguk-angguk, jawabnya, Kisanak memang bijaksana. Baiklah, tapi berterima kasihlah kami bahwa kami diperkenankan mengetahui keadaan Kisanak yang sebenarnya, dan terlebih-lebih kedudukan kedua tuanku yang memimpin Singosari ini. Lembu Ampal masih tersenyum, lalu
Baiklah, kita berpisah. Aku akan mengambil harimau yang masih hidup, yang berhasil ditangkap oleh tuanku Ronggowuni dengan tangannya. Tanpa luka gores pun pada kulit harimau itu. Hah? Linggopati mengerutkan keningnya. Ya, demikianlah tuanku Ronggowuni menangkap harimau itu, tanpa menggunakan senjata apapun juga, selain tangannya sendiri. Tetapi Lembu Ampal melihat sekilas senyum yang asam di bibir Linggotadi. Namun demikian, Lembu Ampal sama sekali tidak menghiraukannya. Meskipun sebagai seorang yang memiliki ketajaman indera, dapat menangkap bahwa sebenarnya persoalannya bukanlah persoalan yang dapat selesai tanpa menimbulkan akibat apapun juga. Namun demikian, Lembu Ampal masih berharap bahwa orang yang agaknya mempunyai pengaruh yang lebih besar itu dapat mengendalikan orang yang menyebut dirinya bernama Maisa Bungalan. Demikianlah maka Lembu Ampal pun kemudian melanjutkan perjalanannya, diikuti oleh para prajurit yang terheran-heran karena mereka tidak mengetahui apakah yang sebenarnya dibicarakan oleh Lembu Ampal dengan ketiga orang itu. Hanya kemudian di perjalanan selanjutnya Lembu Ampal sempat menceritakan apakah yang sudah terjadi dengan Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Perwira muda itu menarik napas dalam-dalam, katanya, memang tuanku Ronggowuni dan tuanku Maisa Cempaka ternyata terlampau baik hati. Aku masih tetap curiga terhadap orang yang kedua itu. Tatapan matanya sama sekali tidak meyakinkan bahwa ia dapat mengerti terhadap persoalan yang sebenarnya dihadapinya. Ya, jawab Lembu Ampal. Tapi agaknya yang lain akan dapat meyakinkannya kemudian. Atau sebaliknya. Lembu Ampal tertawa, tapi ia tidak memberikan tanggapan apapun juga. Dalam pada itu Linggopati, Linggotadi dan seorang pengiringnya masih termangu-mangu. Mereka mandang iring-iringan yang maju dengan lambatnya karena harus mengikuti pedati yang ditarik oleh sepasang lembu. Dalam pada itu Linggotadi yang menahan hati tidak dapat membiarkan dadanya retak. Karena itu dengan suara yang berat ia berkata, Kakang terlampau merendahkan diri. Apakah yang sudah selayaknya kita menganggap bahwa atas kemurahan anak-anak itu kita terlepas dari kematian? Linggopati tertawa, jawabnya, marilah kita mencoba jujur terhadap diri sendiri. Aku kira kita memang tidak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Tapi sudah tentu bahwa kita tidak seharusnya menimbulkan kesan bahwa sebenarnya kita tidak ikhlas mengalami kekalahan itu. Maksudmu? Biarlah mereka mendapat kesan bahwa kita tidak akan mampu melawan juga, yang akan pecah di Singosari ini. Seolah-olah orang sudah mengakui kebenaran dan kekuasaan kedua anak-anak itu. Juga orang-orang berilmu hitam itu tidak boleh menimbulkan kesan bahwa Singosari pada suatu saat akan diguncang oleh gempa yang paling dahsyat. Linggotadi termenung sejenak, namun kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Sementara itu kakaknya masih juga tertawa, katanya kemudian, Linggotadi, kita ternyata harus lebih berhati-hati lagi. Setelah kita mengenal kedua anak muda itu, bahkan dengan langsung, kita tidak usah malu mengakui bahwa kita memang tidak mempunyai ilmu yang timbang dengan kemampuan mereka. Pengakuan itu penting sekali bagi kita. Dengan demikian, kita akan berusaha untuk meningkatkan ilmu kita. Jika kita sudah merasa memiliki kemampuan yang cukup, maka untuk seterusnya kita akan tetap seperti sekarang. Dan ternyata ilmu kita sekarang tidak banyak berarti bagi kedua anak muda itu. Apalagi dengan dukungan kekuatan Mahiswagni, Witantra Mahindra, dan anak-anak muda yang tentu memiliki kemampuan seperti Maisa Bungalan. Linggotadi mengangguk-angguk, katanya kemudian, Kakang benar, tapi dengan demikian bukan berarti bahwa kita harus berkecil hati.
kita masih memiliki beberapa orang tua yang dapat kita anggap tanpa tanding. Jika ternyata bahwa kita terbentur pada kemampuan ilmu yang tidak terjangkau, maka kita tidak akan kehilangan kesempatan. Sebab orang-orang tua yang selama ini berada di antara kita tentu tidak akan tinggal diam. Kau tidak boleh berpikir begitu, jawab Linggopati. Kau selalu ingin menyelesaikan persoalan dengan mudah dan cepat. Landasan pikiran kita sekarang adalah meningkatkan ilmu, sehingga kemampuan kita akan dapat memadai untuk melawan kedua anak-anak muda yang kebetulan saja lahir dalam garis keturunan raja-raja di Singosari. Linggopati mengerutkan keningnya, tapi ia tidak menjawab lagi. Baiklah, berkata Linggopati kemudian. Marilah kita meneruskan perjalanan. Kita akan singgah sebentar di kota raja. Bagaimanapun jika kita bertemu dengan kedua anak muda itu, bertanya Linggopati. Kemungkinan itu akan kecil sekali terjadi. Di kota raja, kedua anak-anak muda itu tidak akan dapat leluasa bergerak. Justru karena keduanya adalah Maharaja dan Ratu Angabaya. Apalagi mereka baru saja kembali dari sebuah perburuan yang lain dari kebiasaan para bangsawan. Linggopati berhenti sejenak lalu. Tetapi justru itulah kelebihan kedua anak-anak muda itu. Mereka tidak berburu di atas tandu, diiringi oleh prajurit segelar papan yang akan menggiring binatang buruan agar lewat di muka tandunya. Perburuan yang demikian adalah perburuan yang tidak berarti. Dan ternyata kedua anak muda itu tidak puas dengan cara yang demikian, sahut Linggopati. Bahkan menurut perwira yang mengawalnya, Ronggowuni telah menangkap hidup-hidup harimau itu dengan tangannya. Apakah kau percaya? Linggopati berpikir sejenak, namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berkata, Aku percaya. Tentu Tuanku Ronggowuni dapat melakukannya. Aku juga melihat beberapa goresan pada tubuhnya. Tentu luka-luka yang dideritanya saat ia berkelahi dengan harimau itu. Apakah Tuanku Ronggowuni terlentang diam tanpa mengadakan perlawanan? Maksudku karena ia tidak bersenjata apapun juga. Jika ia mempergunakan sebuah pisau belati seperti yang dipergunakannya melawan kita, aku masih dapat mengerti. Linggopati menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian, itu pula lah kelebihannya. Linggopati tidak menjawab lagi, ia sudah meneruskan perjalanan mereka melalui kota raja. Meskipun ia agak cemas pula karena mungkin sikap Ronggowuni dan Maisa Cempaka berbeda dengan sikap Lembu Ampal. Tapi Linggopati sama sekali tidak mencemaskannya, bahkan seandainya di kota raja ia berjumpa dengan kedua anak muda yang sedang memerintah itu, karena keduanya tentu tidak akan berbeda sikap dengan Lembu Ampal. Dalam pada itu ketika Linggopati, adiknya dan pengiringnya melanjutkan perjalanannya ke kota raja, maka Lembu Ampal pun menjadi semakin dekat dengan hutan perburuan yang lebat itu. Namun perjalanan mereka benar-benar merupakan perjalanan yang lambat dan menjemukan. Bahkan prajurit-prajurit muda yang berkuda di belakang pedati itu pun mulai mengeluh. Kudaku menjadi lelah sekali dengan perjalanan yang demikian, desis seorang prajurit yang bertubuh tinggi. Kawannya menarik napas dalam, jawabnya, napasku menjadi sesak, hampir-hampir tidak tertahan lagi. Seorang prajurit yang lebih tua di sebelahnya memandang keduanya berganti-ganti, lalu, kalian telah melalui pendadaran. Agaknya kalian tidak menempuh pendadaran kesabaran seperti yang pernah aku alami. Aku mengalami pendadaran yang keras di arena, desis prajurit yang bertubuh tinggi itu. Nah itulah sebabnya aku saat itu mengalami dua macam pendadaran. Pendadaran jasmaniah dan pendadaran rohaniah. Aku juga, desis prajurit muda itu. Tetapi tentu berbeda dengan pengalaman yang pernah aku alami semasa aku masuki masa pendadaran.
Setelah untuk 3 bulan, aku mengalami tempaan sebagai calon prajurit. Tentu aku juga, desis prajurit muda itu. Tapi kalian sama sekali tidak memiliki kesabaran itu. Ceritakan, apakah yang pernah kualami dalam penjajaran kesabaran itu? Prajurit yang lebih tua itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun bercerita. Menarik sekali. Saat aku selesai penjajaran Jasmania, maka aku bersama sekelompok calon prajurit yang dinyatakan berhasil dalam penjajaran Jasmania ditempatkan di sebuah tempat yang terpisah. Berhari-hari kami menunggu. Ketika kami sudah mulai menjadi jemu, maka perwira yang mengawasi kami itu pun bertanya kepada kami, apakah kami masih bersedia untuk menunggu penjajaran yang terakhir? Ketika kami bertanya, kapan, maka perwira itu tidak dapat mengatakan. Tergantung kedatangan perwira yang berwenang dari Pajang. Ketika kejemuan sudah muncak, maka perwira itu berkata, kami minta maaf bahwa perwira yang bertugas untuk menyelesaikan penjajaran itu masih belum datang. Kami tidak dapat mengatakan kapan penjajaran itu akan diselenggarakan. Karena itu, daripada kalian kehilangan banyak waktu untuk menunggu dalam kejemuan, maka barang siapa yang tidak telaten menunggu dipersilahkan meninggalkan tempat ini. Oh, menarik sekali, sahut prajurit-prajurit muda itu. Dan ternyata sebagian dari kami memang sudah tidak tahan lagi. Dalam kejemuan mereka pun kemudian meninggalkan tempat terpencil itu. Karena menurut mereka penjajaran itu tidak akan berlangsung untuk waktu yang lama. Jadi, kapan penjajaran itu diselenggarakan? Tidak ada seorang perwira yang datang. Jadi tidak ada penjajaran lagi. Tidak. Bagaimana akhir dari pengasingan itu? Itu sajalah, tanpa ada penjajaran yang lain. Kami pun dinyatakan diterima menjadi seorang prajurit. Karena penjajaran yang sebenarnya adalah ketahanan, menunggu tanpa berbuat apa-apa. Prajurit-prajurit muda itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Mereka pun mengalami penjajaran kesabaran sesuai dengan keadaan, sesaat, dan dengan cara yang berbeda-beda.